Kakakku kabur di hari pernikahan, menghina calon suaminya sebagai TKI miskin. Aku dipaksa menggantikannya, menjadi pengantin demi membayar utang keluarga. Aku menangis menerima takdir, tak tahu bahwa pria yang kuanggap miskin ternyata seorang CEO miliarder yang menyamar untuk mencari istri tulus. Inilah kisah pengantin penggantu yang dihina, lalu diangkat derajatnya oleh takdir. Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh emosi, pengkhianatan, dan balas dendam yang tak terduga ini, pastikan kamu subscribe channel drama kita sekarang juga. Di channel ini, kamu akan menemukan cerita-cerita drama kehidupan, cinta yang terluka, orang yang diremehkan lalu bangkit, dan karma yang datang tanpa ampun. Jangan lupa like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Sebuah cerita tentang penghinaan, kebangkitan, dan harga mahal dari kesombongan. Tangis Lara pecah di sudut kamar sempit itu. Tirai tipis berwarna krem bergoyang pelan tertiup angin sore, seolah ikut menyaksikan nasib buruk yang baru saja diputuskan untuknya. "Pokoknya kamu yang ganti." Suara ibunya masih terngiang keras di telinganya. Lara menunduk, jemarinya gemetar mencengkeram ujung bajunya sendiri. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Sejak kecil, ia selalu menjadi anak kedua yang tak pernah diprioritaskan. Segala hal baik selalu milik kakaknya, Nadia, sedangkan ia cukup menerima sisa. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia keluarga mereka, hari pernikahan Nadia. Namun pagi tadi, semuanya berubah menjadi neraka. Nadia kabur, pergi begitu saja, meninggalkan gaun pengantin, tamu undangan, dan utang besar yang sudah terlanjur dipinjam keluarga demi pesta megah. Lebih parah lagi, ia kabur bersama pria lain, lelaki kaya yang selama ini diam-diam menjadi simpanannya. Karena dia bilang, dia nggak mau menikah dengan lelaki miskin, ujar bibi mereka dengan nada menghina. Apalagi cuma TKI yang baru pulang dari luar negeri tanpa apa-apa. Kata-kata itu menusuk Lara lebih dalam. Karena lelaki yang dimaksud adalah calon suami Nadia, Raka. Pria yang bahkan belum pernah benar-benar Lara kenal, selain dari cerita-cerita sinis kakaknya. TKI miskin, tidak punya masa depan, tidak layak. Dan kini, lelaki itu akan menjadi suaminya. Aku belum siap, Bu, lirihnya. Tidak ada pilihan, bentak ayahnya tanpa rasa bersalah. Kalau pernikahan batal, kita bisa dipenjara karena utang. Kamu mau lihat orang tuamu masuk penjara? Lara menggigit bibir hingga terasa perih. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Seumur hidup ia selalu berkorban, mengalah demi kakaknya, menyimpan mimpi sendiri. Dan sekarang, ia bahkan harus menyerahkan masa depannya pada pernikahan yang tak pernah ia pilih. Aku bisa bahagia, bisiknya pada bayangan sendiri. Di ruang akad, Raka sudah menunggu. Pria itu duduk tenang, mengenakan setelan sederhana. Wajahnya tampak biasa saja, bahkan cenderung pendiam. Tak ada kemewahan, tak ada aura orang kaya yang selalu diimpikan Nadia. Saat mata mereka bertemu, Lara buru-buru menunduk. "Inilah hidupku sekarang," batinnya pilu. "Menjadi istri lelaki yang bahkan aku tidak cintai, demi membayar utang." Tak ada yang tahu, di balik tatapan tenang Raka, tersimpan rahasia besar. Tak ada yang menyangka, pernikahan yang dimulai dengan tangis ini justru akan mengubah takdir Lara selamanya. Dan di saat akad itu terucap, takdir mulai bergerak. Perlahan, tapi pasti, malam pertama itu terasa begitu sunyi. Lara duduk kaku di tepi ranjang kecil yang berderit setiap kali ia bergerak. Gaun pengantinnya sudah berganti dengan baju tidur sederhana, namun rasa sesak di dadanya belum juga hilang. Matanya masih bengkak akibat terlalu banyak menangis sejak pagi. Pernikahan itu sah,
Dan kini ia resmi menjadi istri seorang pria asing. Raka berdiri tak jauh darinya, membuka tas kecil yang tampak lusuh. Gerakannya tenang, tidak canggung, seolah pernikahan dadakan ini bukan sesuatu yang mengejutkannya. "Kamu capek?" tanya Raka akhirnya. Suaranya rendah dan datar. Lara tersentak. Ia tak menyangka lelaki itu akan membuka percakapan lebih dulu. Perlahan ia mengangguk tanpa menatap wajah suaminya. "Iya." Hanya satu kata, tapi di baliknya tersimpan ribuan perasaan yang tak mampu ia ucapkan. Raka mengangguk kecil, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ia menjaga jarak, tidak mendekat, tidak memaksa. "Kamu gak perlu takut," ujarnya pelan. "Aku tahu kamu bukan pilihan pertama." Kata-kata itu menusuk, meski diucapkan tanpa nada merendahkan. Lara menggenggam tangan di pangkuannya. "Maaf," lanjut Raka. "Aku juga tahu pernikahan ini bukan keinginanmu." Lara akhirnya menoleh. Untuk pertama kalinya sejak akad, ia menatap wajah suaminya lebih lama. Wajah itu sederhana, bukan tipe pria yang biasa dipuja Nadia. Namun sorot matanya anehnya tenang, tidak meremehkan, tidak menghakimi. "Aku akan tidur di sofa," kata Raka berdiri. "Kamu istirahat saja." Lara terdiam, hatinya bergetar oleh perasaan yang tak ia mengerti. Ia mengira akan diperlakukan dingin atau bahkan kasar. Namun yang ia dapatkan justru jarak yang penuh penghormatan. "Terima kasih," ucapnya lirih. Raka berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sangat singkat, tapi entah mengapa membuat dada Lara terasa hangat. Malam itu Lara sulit terlelap. Ia memandangi langit-langit kamar sambil memikirkan hidupnya yang berubah drastis dalam satu hari. Dari seorang adik yang tak dianggap, kini ia menjadi istri lelaki yang bahkan belum ia kenal. Di sisi lain ruangan, Raka terjaga dalam diam. Matanya menatap jendela, pikirannya berputar jauh. Dia berbeda, batinnya. Lara bukan seperti perempuan-perempuan yang pernah ia temui. Tidak menuntut, tidak mengeluh. Bahkan dalam keterpaksaan, ia masih berusaha sopan dan tulus. Keesokan harinya, Lara terbangun oleh aroma masakan sederhana. Ia bangkit pelan dan berjalan ke dapur kecil rumah kontrakan itu. Raka sedang memasak mie rebus. "Aku cuma bisa ini. Kalau kamu mau, nanti kita beli lauk." Lara tertegun. Suaminya memasak? Itu sudah cukup, jawabnya cepat. Mereka makan dalam keheningan, namun bukan keheningan yang menakutkan. Ada rasa aman yang perlahan menyusup, meski Lara sendiri tak berani mengakuinya. Di rumah orang tuanya, suasana justru berbanding terbalik. Amarah, kecemasan dan penyesalan bercampur jadi satu. Nadia tak beri kabar sama sekali. Utang masih membelit, dan satu-satunya yang tersisa untuk disalahkan adalah Lara. Dia harusnya bersyukur, ibunya ketus. Sudah diselamatkan namanya, masih saja diam. Lara tak tahu bahwa sejak hari itu hidupnya akan berjalan di dua dunia berbeda. Dunia lama yang penuh hinaan dan dunia baru yang perlahan membuka harapan. Dan tanpa ia sadari, pria sederhana yang kini menjadi suaminya menyimpan rahasia besar. Rahasia yang suatu hari akan mengguncangkan semua orang yang pernah meremehkannya. Pagi itu, Lara berdiri di depan rumah orang tuanya dengan langkah ragu. Tas kecil tergantung di bahunya, berisi beberapa pakaian yang tertinggal. Raka mengantarnya sampai depan pagar, lalu berhenti. "Aku tunggu di sini," ucap Raka singkat. Lara mengangguk. Entah kenapa, kehadiran Raka di belakangnya memberi sedikit keberanian. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Belum sempat Lara membuka suara, ibunya sudah lebih dulu menyambut dengan wajah masam. "Kamu masih berani datang," sindirnya tajam. "Sudah bikin keluarga ini jadi bahan omongan, sekarang mau apa lagi?" "Aku cuma mau ambil barang-barangku, Bu," jawab Lara pelan. Ibunya mendengus. Sudah jadi istri orang miskin, masih banyak gaya. Kalimat itu seperti tamparan keras. Lara menunduk, menahan perih di dada. Ia sudah terbiasa dihina.
Tapi tetap saja, rasa sakitnya tak pernah berkurang. Di ruang tengah, beberapa kerabat duduk sambil berbisik-bisik. Tatapan mereka sama, penuh meremehkan. "Itu dia pengantin pengganti," bisik salah satu sepupu. "Kasian, tapi ya salah sendiri lahir jadi adik," sahut yang lain. Lara menggigit bibir. Jemarinya gemetar saat mengambil tas pakaiannya. Saat itulah, pintu rumah terbuka lebar. "Lara!" Suara itu membuat semua kepala menoleh. Raka melangkah masuk dengan pakaian sederhana, tapi sikapnya tenang. Tatapannya lurus, tidak gentar. "Aku pikir kamu butuh ditemani," katanya sambil berdiri di samping Lara. Ibunya menatap Raka dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu tertawa kecil meremehkan. "Oh, ini ya suami TKI itu," ujarnya sinis. "Maaf ya nak, bukan kami meremehkan, tapi hidup itu perlu realistis. Kamu sanggup menghidupi Lara?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke Lara sejenak, lalu kembali menatap wanita itu. "Untuk sekarang mungkin belum mewah, tapi saya tidak akan membiarkan istri saya kekurangan." Kalimat sederhana itu membuat ruangan mendadak sunyi. Lara terkejut, dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di pihaknya. Bukan karena terpaksa, tapi karena pilihan. "Percuma omong besar," sahut ayah Lara dingin. "Kami hanya berharap kamu tidak menyeret Lara ke hidup yang lebih susah." Raka menyipis tipis. "Saya justru berharap dia tidak lagi diseret oleh masa lalu yang menyakitkan." Ibunya tersentak, wajahnya memerah. "Kurang ajar," bentaknya. Lara menarik lengan Raka pelan. "Sudah, aku sudah dapat barangku." Mereka berbalik pergi, namun sebelum keluar, Lara menghentikan langkahnya. Ia menoleh, menatap orang-orang yang selama ini menganggapnya beban. "Aku tahu, aku bukan anak yang dibanggakan. Tapi mulai hari ini, aku akan berusaha hidup tanpa merepotkan siapapun." Tak ada yang menjawab, hanya keheningan yang menyisakan rasa tak percaya. Di luar rumah, Lara akhirnya tak mampu menahan air matanya. Namun kali ini, tangis itu bukan karena terpaksa, melainkan karena rasa lega. Raka menyerahkan selembar tisu tanpa berkata apa-apa. "Terima kasih," bisik Lara. Raka mengangguk. "Mulai sekarang kita tim." Kata itu sederhana, tapi bagi Lara, rasanya seperti janji yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Sementara itu, jauh dari sana, Nadia menatap layar ponselnya dengan wajah kesal. Kehidupan barunya tak seindah yang ia bayangkan. Pria yang ia pilih mulai menunjukkan wajah aslinya, kasar dan penuh tuntutan. Namun saat membaca kabar singkat tentang Lara yang resmi menikah, Nadia tertawa meremehkan. "Selamat menikmati hidup miskin," gumamnya sinis. Ia tak tahu, roda takdir sedang berputar, dan suatu hari nanti, ia akan menjadi orang yang paling menyesal. Rumah kontrakan itu tak lebih besar dari kamar Nadia di rumah orang tua mereka. Dindingnya polos, catnya mulai mengelupas di beberapa sudut, dan atap seng kadang berisik saat angin kencang. Namun pagi itu, Lara berdiri di ambang pintu dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, tempat ini terasa seperti rumah. Lara menyapu lantai dengan gerakan pelan. Ia masih canggung, masih belajar menempatkan diri sebagai seorang istri. Tak ada pembantu, tak ada kemewahan. Semua dilakukan sendiri. Anehnya, ia tidak merasa terbebani. Raka keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya. "Kamu gak perlu beres-beres terus," katanya. "Istirahat juga penting." Lara tersenyum kecil. "Aku sudah biasa." Jawaban itu membuat Raka terdiam sejenak. Ia menangkap makna tersembunyi di balik kalimat sederhana itu. Kebiasaan mengalah, kebiasaan bekerja tanpa dihargai. Siang hari Raka pamit bekerja. Ia mengenakan kemeja polos dan celana biasa, tampak seperti pekerja kantoran sederhana. Lara sempat heran karena Raka tidak pernah bercerita detail soal pekerjaannya. "Kerjanya capek?" tanya Lara hati-hati. "Lumayan," jawab Raka singkat lalu tersenyum. "Tapi cukup?" Lara mengangguk. Ia tak ingin bertanya lebih jauh. Ia belajar satu hal,
Tidak semua hal harus diketahui sekarang. Saat Raka pergi, Lara mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga menyapanya ramah, meski beberapa melontarkan pandangan penasaran. "Itu suami barumu?" tanya seorang ibu sambil tersenyum ingin tahu. "Iya Bu," jawab Lara sopan. "Kerja di mana?" Lara tersenyum canggung. "Di kantor." Jawaban aman, tidak berlebihan, tidak merendahkan. Sore hari hujan turun deras. Lara sedang memasak sayur sederhana saat pintu terbuka. Raka masuk dengan pakaian sedikit basah membawa 2 kantong plastik. "Aku beli lauk. Kamu pasti bosan makan yang itu-itu saja." Lara terkejut. "Tapi uangnya?" "Tenang," potong Raka. "Masih cukup?" Namun Lara menangkap sesuatu yang janggal. Di antara belanjaan sederhana itu, ada sekotak coklat mahal. Bukan merek biasa yang dijual di warung. "Kok beli ini?" tanya Lara heran. Raka terlihat ragu sesaat lalu tersenyum tipis. "Dulu, aku sering lihat orang senang kalau dapat coklat." Jawaban itu aneh, tapi Lara memilih diam. Malam itu mereka makan bersama. Hujan masih turun. Suara rintiknya mengisi keheningan. Lara memperhatikan Raka diam-diam. Cara makannya tenang, sikapnya sopan. Tidak seperti pria yang kesulitan hidup. "Apa kamu menyesal menikah denganku?" tanya Lara tiba-tiba. Raka berhenti makan, menatap Lara dengan serius. "Tidak," jawabnya tanpa ragu. "Karena aku justru bersyukur." Lara tercekak. "Kenapa?" "Karena kamu jujur," katanya pelan. "Dan orang jujur itu langka." Kalimat itu membuat mata Lara berkaca-kaca. Ia menunduk, menyembunyikan perasaannya. Di malam yang sama, saat Lara tertidur, Raka berdiri di luar rumah sambil menerima panggilan telepon. "Ya," katanya singkat. Suara di seberang terdengar formal dan penuh hormat. "Semua sudah siap, Pak. Tinggal menunggu perintah Anda." Raka menatap langit gelap. "Belum, tunggu waktunya." Ia mematikan telepon lalu menoleh ke arah kamar tempat Lara tidur. "Sedikit lagi," gumamnya. "Aku harus yakin." Tak ada yang tahu, di balik rumah sederhana itu, takdir besar sedang disembunyikan. Dan Lara, tanpa ia sadari, sedang diuji dalam cinta yang paling tulus. Pagi itu, Lara sedang melipat pakaian di ruang tamu ketika suara klakson mobil berhenti tepat di depan rumah kontrakan mereka. Suara itu terdengar asing, terlalu mewah untuk lingkungan sederhana ini. Lara menoleh keluar jendela. Sebuah mobil hitam mengilap terparkir rapi di pinggir jalan. Beberapa tetangga sudah keluar rumah, berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Pintu mobil terbuka. Seorang perempuan turun dengan kacamata hitam besar dan gaun ketat berwarna merah. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya penuh percaya diri. Darah Lara terasa berhenti mengalir. "Nadia." "Kak." Lirih Lara nyaris tak bersuara. Nadia melangkah mendekat dengan senyum tipis penuh kemenangan. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di atas jalanan sempit. "Rumahmu?" katanya sambil melirik bangunan kecil itu. "Wah, lebih kecil dari yang aku bayangkan." Lara menelan ludah. "Kak Nadia, ngapain kesini?" Nadia melepas kacamata hitamnya. Tatapannya tajam, menilai dari ujung rambut hingga kaki Lara. "Aku cuma penasaran," katanya santai. "Mau lihat adikku yang rela jadi pengantin pengganti itu hidupnya seperti apa." Ucapan itu seperti pisau. Lara menguatkan diri. "Kak Nadia, masuk dulu Kak," ucap Lara sopan. "Suamiku belum pulang." "Justru itu, aku mau lihat lelaki miskin yang dulu mau aku nikahi." Nadia masuk tanpa permisi. Matanya menyapu isi rumah, lalu tertawa kecil meremehkan. "Serius, Rah?" katanya. "Kamu betah hidup begini?" Lara menggenggam tangan. "Aku baik-baik saja." "Jangan bohong," balas Nadia cepat. "Kamu memang dari dulu suka berpura-pura kuat." Tak lama kemudian suara motor berhenti. Raka pulang lebih cepat dari biasanya.
Begitu masuk, ia langsung menangkap suasana tegang di ruangan. "Nadia," ucapnya datar. Nadia menoleh, menatap Raka dengan ekspresi menilai, lalu tersenyum sinis. "Oh, jadi ini orangnya." Ia mendekat beberapa langkah. "Jujur saja, aku tidak menyesal kabur. Hidupku sekarang jauh lebih baik." Raka tidak terpancing. "Selamat." Satu kata itu membuat Nadia sedikit terkejut. "Kamu tidak penasaran?" tanya Nadia. "Aku sekarang tinggal di apartemen mewah. Naik mobil ini," ia menunjuk keluar. "Sementara kamu..." Ia menatap rumah itu lagi. "Masih di sini?" Lara melangkah maju. "Kak, cukup." Namun Nadia tertawa. "Kamu selalu membelanya, padahal hidupmu seharusnya lebih baik dariku." Raka akhirnya berbicara dengan nada tegas tapi tenang. "Hidup bukan soal terlihat mewah, tapi soal siapa yang kita tinggalkan saat memilih kebahagiaan." Wajah Nadia mengeras. "Jangan sok bijak, aku tidak mau terjebak hidup miskin." Raka menatapnya lurus. "Aku juga tidak mau hidup dengan orang yang meremehkan orang lain." Suasana membeku. Nadia mendengus, lalu berbalik ke Lara. "Nikmati saja hidupmu, adikku, jangan menyesal nanti." Ia pergi dengan langkah angkuh, meninggalkan keheningan berat. Setelah pintu tertutup, Lara terduduk lemas. Air matanya jatuh. "Maaf," bisiknya. "Aku selalu jadi alasan pertengkaran." Raka berlutut di depannya. "Bukan kamu masalahnya," ujarnya lembut. "Orang yang salah tidak pernah suka melihat orang lain bahagia dengan cara sederhana." Lara menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipilih. Di dalam mobil, Nadia mencengkeram setir dengan kesal. "Lihat saja," gumamnya. "Aku akan buktikan siapa yang lebih berhasil." Ia tak tahu, pembuktiannya justru akan menjadi awal kejatuhannya sendiri. Pasar pagi selalu ramai. Suara pedagang bersahut-sahutan. Aroma sayur segar bercampur bau tanah basah sisa hujan semalam. Lara berjalan menyusuri lorong sempit sambil memegang daftar belanja di tangannya. Ia ingin berhemat. Hidup mereka sederhana, dan ia tak mau menjadi beban bagi Raka. Saat sedang memilih beras, suara tawa nyaring terdengar dari arah belakang. "Lara!" Tubuh Lara menegang. Ia menoleh perlahan dan mendapati Nadia berdiri di sana, ditemani dua perempuan yang tampil mencolok dengan tas mahal di lengan mereka. "Ya ampun," ujar salah satu temannya sambil menutup mulut, pura-pura terkejut. "Ini pasar tradisional." Nadia tersenyum lebar. "Iya, adikku memang cocoknya di tempat begini." Wajah Lara memanas. Beberapa orang mulai melirik ke arah mereka. "Kak Nadia," ucap Lara pelan. "Aku sedang belanja." "Belanja?" Nadia tertawa kecil. "Atau berhemat karena suamimu nggak sanggup memberi lebih?" Teman-temannya ikut tertawa. "Kasian ya," sahut yang lain. "Pengantin pengganti tapi tetap hidup susah." Lara menunduk. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan karena diucapkan di depan banyak orang. Ia ingin pergi, tapi kaki-kakinya terasa berat. "Aku bahagia," jawab Lara lirih tapi jelas. "Itu yang penting." Nadia mendekat. "Bahagia itu butuh uang, Rah. Jangan munafik." Saat itulah suara tegas terdengar dari belakang. Dia tidak munafik. Semua orang menoleh. Raka berdiri di sana. Pakaian kerjanya sederhana, tapi sikapnya berbeda dari biasanya. Lebih tegap, lebih dingin. "Apa kamu tahu?" lanjut Raka sambil menatap Nadia. "Bahwa merendahkan orang lain di depan umum adalah cerminan ketidakbahagiaan sendiri." Nadia mendengus. "Kamu siapa mengurui aku?" "Aku suaminya," jawab Raka singkat. "Dan tugasku melindunginya." Ia menggenggam tangan Lara. Genggaman itu kuat, menenangkan. "Kalau kamu punya masalah denganku," lanjut Raka, "selesaikan denganku. Jangan libatkan dia." Orang-orang mulai berbisik. Beberapa pedagang menatap Nadia dengan tidak suka. Teman-temannya mulai gelisah. "Nat, ayo, kita pergi." Nadia menatap Raka tajam. "Kamu pikir kamu hebat?" Raka tersenyum tipis. "Aku tidak perlu terlihat hebat." Ia menarik Lara pergi, meninggalkan Nadia dengan wajah merah padam.
Di jalan pulang, Lara tak bisa menahan tangis. "Maaf," katanya terseduh. "Aku bikin kamu malu." Raka menghentikan langkahnya, menatap Lara dengan serius. "Kamu tidak pernah memalukan," katanya tegas. "Yang memalukan adalah orang yang hidup dari merendahkan orang lain." Lara terisak. "Kenapa kamu selalu membelaku?" Raka terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Karena sejak awal, kamu sendirian." Kata-kata itu membuat Lara menangis lebih keras. Bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar berdiri di sisinya tanpa syarat. Di kejauhan, Nadia menatap punggung mereka dengan amarah yang membara. "Lihat saja," gumamnya. "Aku tidak akan kalah." Ia tak sadar, setiap hinaan yang ia lontarkan justru mendekatkan Lara pada kebahagiaan yang tak pernah ia miliki. Sejak kejadian di pasar, Lara merasa ada sesuatu yang berubah pada Raka. Bukan sikapnya yang menjadi dingin, justru sebaliknya. Raka semakin perhatian, namun juga semakin sering menghilang tanpa banyak penjelasan. Ia pulang lebih larut, terkadang menerima telepon di luar rumah, dengan suara rendah dan kata-kata singkat yang tak pernah Lara pahami. Malam itu, Lara menunggu Raka sambil melipat pakaian. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 10. Pintu akhirnya terbuka. "Kamu belum tidur?" tanya Raka. "Aku tunggu kamu," jawab Lara lembut. "Kamu kelihatan capek." Raka tersenyum kecil. Sedikit. Saat Raka duduk, sebuah benda jatuh dari saku jasnya. Lara refleks mengambilnya. Sebuah kartu nama. Tulisan emas di atasnya membuat Lara tertegun. Direktur Utama, R.A. Pratama. Nama perusahaan asing tertera jelas, terlalu mewah untuk sekadar pekerja kantoran biasa. "Ini apa?" tanya Lara pelan. Raka membeku. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan. "Aku bisa jelaskan," ucap Raka akhirnya. Lara mengangguk. Jantungnya berdegup kencang. "Aku dengar." Namun sebelum Raka sempat bicara, ponselnya berdering. Nama kontak yang muncul membuat Lara melihat jelas. Sekretaris pribadi. Raka menatap layar itu lama, lalu mematikannya. "Belum sekarang," katanya lirih. Lara tersenyum kecil, meski hatinya penuh tanya. "Kalau kamu belum siap, aku tunggu." Jawaban itu membuat Raka menatapnya lama. Sorot matanya berubah. Ada rasa bersalah yang dalam. "Kamu terlalu baik," gumamnya. Keesokan harinya, Lara menemani Raka ke sebuah gedung perkantoran besar. Raka bilang ada urusan administrasi. Lara hanya menunggu di lobi. Namun yang ia lihat membuatnya tercekat. Begitu Raka melangkah masuk, beberapa karyawan berdiri dan membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak." Raka mengangguk singkat, wajahnya dingin, berbeda, tegas, berwibawa. Lara menutup mulutnya. "Pak," bisiknya. Seorang resepsionis menoleh ke arahnya. "Ibu istri Pak Raka?" Lara terdiam. Dunia terasa berputar. Saat Raka kembali, wajah Lara pucat. "Kamu bukan orang biasa," ucap Lara pelan. Raka menghela nafas panjang. "Aku ingin kamu tahu dari aku sendiri, tapi aku juga takut." "Takut apa?" tanya Lara. "Takut kamu menikah denganku bukan karena aku, tapi karena siapa aku sebenarnya." Air mata Lara jatuh. "Sejak kapan?" Suaranya bergetar. "Sejak awal," jawab Raka jujur. "Aku menyamar. Aku ingin tahu siapa yang tulus." Lara terdiam lama. Bukan marah yang ia rasakan, melainkan luka. "Kalau begitu," ucapnya pelan, "aku hanyalah ujian." Raka mendekat cepat. "Tidak, kamu bukan ujian. Kamu jawaban." Lara menangis. "Tapi kamu berbohong padaku." Raka menunduk. "Dan itu kesalahanku." Malam itu, Lara tidur dengan punggungnya membelakangi Raka. Hatinya penuh pergolakan. Ia merasa kecil, merasa dibodohi, sekaligus takut kehilangan. Di luar rumah,
Raka berdiri menatap langit. Aku hampir kehilangannya, batinnya. Ia tak tahu, kejujuran yang setengah-setengah justru lebih menyakitkan daripada kebohongan utuh. Dan dari kejauhan, Nadia memandangi gedung yang sama dengan mata membelalak saat melihat nama Raka terpampang besar di papan direksi. Tidak mungkin, bisiknya gemetar. Rahasia itu kini retak, dan badai besar akan segera datang. Pagi itu, berita kecil mulai beredar di lingkungan sekitar rumah kontrakan. Katanya, suami Lara itu bos besar, direktur perusahaan luar negeri, yang kemarin ke pasar pakai motor itu. Bisik-bisik berubah menjadi tatapan berbeda. Bukan lagi meremehkan, melainkan penasaran dan kagum. Lara mendengarnya dari para tetangga, namun ia tak merespons apapun. Kepalanya masih penuh oleh perasaan semalam. Di rumah, suasana dingin. Lara menyiapkan sarapan tanpa sepatah kata. Raka memperhatikannya dalam diam. "Aku tidak ingin kehilanganmu," ucap Raka akhirnya. "Kalau kamu marah, aku terima." Lara meletakkan piring, lalu menatapnya dengan mata lelah. "Aku tidak marah karena kamu kaya," katanya jujur. "Aku terluka karena aku tidak dianggap cukup jujur untuk tahu kebenaran." Raka mengangguk pelan. "Aku salah." Belum sempat pembicaraan berlanjut, pintu rumah digedor keras. "Lara!" Suara itu membuat Lara tersentak. Ia mengenal suara itu. Ibunya. Begitu pintu dibuka, kedua orang tuanya masuk dengan wajah tegang. Di belakang mereka, Nadia. Tatapan Nadia langsung tertuju pada Raka. Wajahnya pucat, matanya gemetar. "Ini benar?" tanya ibunya tanpa basa-basi. "Kamu direktur besar itu?" Raka berdiri, sikapnya berubah resmi. "Benar, Bu." Ibunya terduduk lemas. Ayahnya terdiam, sulit berkata apa-apa. Nadia melangkah maju, suaranya meninggi. "Kamu bohong, kamu bilang TKI miskin." "Aku tidak pernah bilang miskin, itu asumsi kamu." Nadia terhuyung. "Aku yang seharusnya jadi istrimu," teriaknya histeris. "Kalau aku tahu..." "Kalau kamu tahu, kamu akan menikah karena hartaku. Dan itu alasan aku memilih diam." Kata-kata itu seperti palu. Lara berdiri di samping Raka, meski hatinya masih terluka. Nadia menatap Lara dengan mata merah penuh penyesalan. "Kamu merebutnya dariku," tuding Nadia. Lara menggeleng pelan. "Aku tidak merebutnya, Kak. Kamu yang pergi." Nadia menangis keras. "Aku salah, aku menyesal." Namun penyesalan itu datang terlambat. Saat itulah ponsel Nadia berdering. Ia menjawab dengan tangan gemetar. "Apa? Rekeningku dibekukan. Apartemen disita." Wajahnya berubah pucat pasi. "Tidak mungkin." Telepon terjatuh dari tangannya. Ia menatap kosong. "Aku ditipu," bisiknya hancur. "Pria yang aku ikuti kabur membawa semua uangku." Ibunya menutup mulut, syok. Inilah karma yang datang tanpa menunggu lama. Nadia jatuh berlutut. "Tolong, bantu aku." Semua mata tertuju pada Raka. Namun yang maju ke depan justru Lara. Ia menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan bantu sebisaku," katanya pelan. "Bukan karena kamu benar, tapi karena aku tidak ingin menjadi sepertimu." Nadia menangis terseduh-seduh, hancur. Raka menatap Lara dengan campuran kagum dan cinta. Di saat semua orang membalas luka dengan luka, Lara memilih tetap tulus. Dan saat itu juga, Raka tahu, perempuan yang ia nikahi karena takdir adalah perempuan yang ingin ia pertahankan seumur hidup. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Akankah Lara benar-benar memaafkan kebohongan Raka? Atau cinta mereka harus diuji sekali lagi di puncak badai? Malam turun dengan sunyi yang menyesakan. Rumah kontrakan itu terasa lebih sempit dari biasanya. Lara duduk di tepi ranjang, menatap cincin di jarinya seolah benda itu menyimpan semua kebahagiaan dan luka sekaligus. Di ruang depan, Raka duduk sendiri. Jas mahal yang biasanya ia sembunyikan kini tergantung di kursi. Tak ada lagi penyamaran malam ini. "Aku akan pindah ke rumah utama perusahaan besok,"
ucap Raka pelan tanpa menoleh. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Lara terdiam. Kamu mau pergi? Aku memberi kamu pilihan, jawab Raka jujur. Kamu bisa ikut atau kamu bisa hidup tanpa kebohonganku. Kata pilihan itu membuat Lara tersenyum pahit. Sepanjang hidup, ia jarang diberi pilihan. Aku mencintaimu, lanjut Raka dengan suara bergetar. Tapi aku mencintaimu cukup untuk tidak memaksamu tinggal. Air mata Lara jatuh satu persatu. Aku tidak takut kamu kaya, ucap Lara akhirnya. Aku takut aku tidak lagi cukup. Raka bangkit, mendekat perlahan. Kamu adalah satu-satunya alasan aku menyamar, dan satu-satunya alasan aku ingin berhenti berpura-pura. Ia berlutut di hadapan Lara, menatapnya setara. Kalau kamu pergi, katanya, aku kehilangan istri. Kalau kamu tinggal, suaranya melemah. Aku akan menghabiskan hidup membuktikan bahwa kamu tidak salah memilih. Lara menutup mata. Kenangan masa lalu berputar. Hinaannya, pengorbanannya, tangisnya yang selalu sendirian. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa aku layak bahagia? Pagi hari datang tanpa kepastian. Lara bangun dan mendapati rumah itu kosong. Tak ada Raka, tak ada suara, hanya secari kertas di meja. Aku menunggumu di kantor pusat. Apapun pilihanmu, aku akan menghormatinya. Lara menggenggam kertas itu erat. Ia berdiri di depan cermin, bukan lagi gadis yang dipaksa menikah, bukan lagi pengantin pengganti. Ia adalah seorang perempuan yang berhak memilih hidupnya sendiri. Dengan langkah mantap, Lara keluar rumah. Di gedung tinggi berkilau itu, semua mata tertuju padanya. Gaunnya sederhana, tapi wajahnya tegak. Raka berdiri di ruang rapat, dikelilingi direksi. Saat pintu terbuka dan Lara masuk, ruangan sunyi total. Raka menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Lara melangkah maju. Aku datang bukan karena hartamu, aku datang karena aku mencintaimu, tapi dengan satu syarat. Raka berdiri. Apapun. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Aku istrimu, bukan proyek, bukan ujian. Raka mengangguk tanpa ragu. Aku bersumpah. Lara tersenyum, air matanya jatuh. Kalau begitu, aku memilih bertahan. Ruangan gempar, namun bagi Raka, dunia berhenti di titik itu. Ia menggenggam tangan Lara erat, bukan sebagai CEO, tapi sebagai suami yang akhirnya dipilih dengan sadar. Dan di luar gedung itu, seseorang menatap dari kejauhan, dengan hati yang remuk. Nadia. Untuk pertama kalinya, ia sadar, yang membuatnya kalah bukanlah kemiskinan, melainkan kesombongannya sendiri. 1 tahun berlalu. Gedung megah itu kembali ramai. Kali ini bukan untuk rapat direksi, melainkan sebuah acara keluarga yang hangat. Karangan bunga berjejer rapi, para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka, dan senyum memenuhi ruangan. Lara berdiri di samping Raka, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Tak berlebihan, tak mencolok, namun wibawanya terpancar alami. Tatapannya tenang, tegak. Berbeda jauh dari perempuan yang dulu menunduk menerima hinaan. Hari ini, perusahaan milik Raka mengadakan peresmian cabang baru. Namun bagi sebagian orang, sorotan utama bukan gedung itu, melainkan sosok Lara. Ibu direktur terlihat sangat anggun. Beliau ramah sekali. Pantas Pak Raka jatuh cinta. Lara mendengar bisikan-bisikan itu dengan senyum kecil. Ia tak mabuk pujian. Ia hanya bersyukur. Raka menggenggam tangannya. "Kamu siap?" bisiknya. Lara mengangguk. "Aku selalu siap, selama bersamamu." Di sudut ruangan, orang tua Lara berdiri dengan wajah penuh emosi. Mata ibunya berkaca-kaca, sementara ayahnya menunduk dalam penyesalan yang tak terucap. "Kami salah," ujar ibunya lirih saat Lara menghampiri. "Kamu anak yang paling kuat, tapi paling sering kami sakiti." Lara menarik napas panjang. Luka lama memang tak sepenuhnya hilang, tapi ia tak ingin hidup dengan dendam. "Aku sudah bahagia, Bu,"
jawabnya lembut. Itu sudah cukup. Tak jauh dari sana, Nadia berdiri sendirian. Penampilannya jauh berbeda, tanpa kemewahan, tanpa aura angkuh. Ia menatap Lara dengan mata penuh rasa malu. "Aku minta maaf," ucap Nadia pelan saat akhirnya mendekat. "Aku kehilangan segalanya, dan baru sadar apa yang sebenarnya penting." Lara menatap lama kakaknya, lalu tersenyum kecil. "Belajarlah dari itu, Kak. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Nadia mengangguk. Air matanya jatuh. Tidak ada iri lagi, hanya penyesalan dan penerimaan. Acara dilanjutkan dengan pidato singkat Raka. Namun di luar ugaan, ia memanggil Lara ke depan. "Kesuksesan ini bukan karena aku," ucap Raka lantang, "tapi karena perempuan yang mengajarkanku arti ketulusan dan keberanian memilih cinta tanpa syarat." Tepuk tangan bergema. Lara terharu, bukan karena kemewahan, tapi karena akhirnya ia dihargai. Malam itu mereka kembali ke rumah, bukan kontrakan lama, tapi rumah baru yang tetap terasa hangat dan sederhana. "Apa kamu menyesal?" tanya Raka sambil tersenyum. Lara menggeleng. "Kalau bukan karena luka, aku tidak akan sampai di sini." Ia menatap langit malam, lalu berbisik, "Terima kasih takdir." Kisah pengantin pengganti itu pun berakhir bukan dengan dendam, melainkan kemenangan paling indah, kehormatan yang kembali, cinta yang dipilih, dan kebahagiaan yang lahir dari ketulusan.